Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement Bung Toel yang kali ini tampaknya sangat disukai oleh netizen, di mana Bung Toel memberikan sebuah ide gila gitu ya teman-teman untuk membuat keuntungan pada Indonesia saat terjadi kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Nah, biasanya kan ide Bung Toel ini selalu mendapat kritikan dari netizen, tapi kali ini sepertinya sangat disukai oleh netizen. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Oke, Bung Toel, lihat perjalanan nanti dimulai tanggal 5 September. Pertama kita itu akan away Arab, Yes. ya kan? Kemudian home Australia, away Bahrain, kemudian away China, Tiongkok, kemudian away home Jepang, home Arab, kemudian away Australia, home Bahrain, home China, away Jepang terakhir. Nah, ini kan mapping perjalanan ini kan sebenarnya kan kita bisa aja gitu mereka-reka. Ini di sini kita bisa, di sana enggak. Kan bisa ini. ya harus detailnya harus direncanakan sedemikian mungkin. Tapi kalau lihat 4 pertandingan pertama, 3 kali away, 1 kali home. Ya. Away-nya Arab, Bahrain, Cina. Di sela-sela abis dari Arab kan home Australia. Ya. 4 pertandingan pertama kita cuma main home lawan Australia. Ya. Yakin 3 poin di situ. Lawan Australia. Hasil terakhir di Piala Asia kan 4-0. Tapi itu pun dianggap menang tuh. Ya. Di 16 besar Piala Asia kan. 4-0 sama Australia. Ini Arab, Bahrain, Cina. Away semua. Nggak gampang juga. Jadi secara jadwal juga berat. Kalau bicara home-nya bagaimana memanfaatnya nih? Kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4. Kan sebetulnya juga bumerang buat tim sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya. Way jauh lah ekstrimnya. Ini mana? Pikiran gilanya lah. Ke Papua misalnya. Mandala misalnya Jayapura gitu loh. Dengan penerbangan yang jauh. Mau mempersulit aja gitu loh. Persulit lawan. Berstrategi seperti itu ya? Iya. Dan itu kan jangan sekedar di misalnya GBK atau Surabaya lah. Kan rencana kan Surabaya dulu kan. Iya. Baru ada GBK nanti di tahun 2025. Itu fine-fine aja ya kalau kita mau. Fine-fine aja karena lapangan masih sesuai dan sebagainya. Cuman apakah kita akan betul-betul dapat ambil keuntungan? Itu juga ya namanya orang berupaya, namanya upaya lah. Bikin susah, bikin capek perjalanan. Paling enggak kan perjalanan langsung Jakarta Jayapura kan 5 jam. Kalau mau bikin bikin repot lawan. Bisa tuh bermain dalam situasi yang nggak biasa. Oke. Gimana nih Bung Binder lihat kita masuk ke round 3 nih? Kalau menurut saya ini bukan karena faktor lah. Pertama-tama kita harus pahami itu dulu. Jadi jangan kita memikirkan ya Indonesia ini kan karena faktor luck, kan sebelumnya nggak pernah masuk di sistem FIFA seperti ini. So this is luck, maybe nggak bakal terulang lagi. Tapi yang harus kita mengerti juga bahwa di sepak bola itu nggak mungkin luck itu nggak mungkin. Artinya begini Pak, saya kasih contoh. Timnas Indonesia senior di Piala Asia senior lolos dari fase grup. Betul. Banyak yang mengatakan ini malah karena ada pertandingan line draw, terus Indonesia lolos. Tapi gak dilihat Indonesia berjuang di 3 match di fase grup. Ini saya flashback dikit biar kita paham. Walaupun menangnya cuma lawan Vietnam, tapi ada usaha dari para pemain. Kita mau menang, bukan kita mau kalah. Masuk, lolos dari fase grup yang merupakan sejarah. Betul kan? Kita gak pernah lolos dari fase grup Piala Asia. Kita dibantai Australia, gak apa-apa kita dibantai. Karena kita adalah tim yang muda. Banyak pemain muda di skuad kita. Kita adalah skuad paling muda di Piala Asia senior. 23. Iya. 22-23. Nah itu dia, kita muda. Setelah itu kan dibilang luck nih, karena ada hasil line draw. Kok Piala Asia U23 bisa lolos juga dari fase grup? Semifinal lagi? Iya, jadi luck juga. Terus sekarang masuk ke round 3, luck juga. Mungkin lagi diberkati kali. Gak, maksud saya ini adalah pemikiran dari mereka yang tidak ingin timnas kita maju. Terserah siapa yang mau marah kepada saya, silakan terbuka akun IG saya. Saya gak pernah takut. Tapi ini faktanya. Jadi ya udah kita bilang aja nih luck. Tapi masa sih bisa lolos dari fase grup Piala Asia senior luck? Bisa lolos dari ini luck? Ini bukan luck, ini semua kerja keras.
Mantap. Nah guys, kali ini gue mau bahas grup C. Grup C ini grup menurut gue grup terberat. Kita satu grup dengan Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia dari pot 6. Realistisnya menurut gue ya, itu Australia dan Jepang yang langsung lolos karena mereka sudah langganan di Piala Dunia. Jadi mentalnya sudah kebentuk lah, dimana kualitas pemain mereka juga cukup bagus karena banyak yang bermain di Eropa. Sementara dari sisi 4 negara, Saudi toh menurut gue yang terbaik. Nah, sisanya rank 4. Karena kita tahu bahwa rank 3 dan 4 akan lolos ke ronde berikutnya yang dibagi dengan 2 grup. Nah, rank 4 ini kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Apakah kita bisa menang lolos menjadi rank 4? Kalau gue bilang sangat bisa, sangat realistis. Terutama karena kita harus raih poin penuh. Siapa tahu kita away akan meraih 1 poin. Kalau itu terjadi kita akan lolos karena Bahrain sama Cina pun akan kalah ketemu Jepang, Australia dan Saudi. Ya, ini teorinya seperti itu. Nah, sementara pada saat gue lihat line up itu, gue berpikir gue coba main game, gue main total football, gue bikin line up gue sendiri. Sebenarnya nggak jauh berbeda seperti yang diturunkan selalu oleh Sintayong, yaitu Justin Hubner di kiri, Rizky Ridho di kanan, Ices di tengah, terus depannya Jenner sama Haye, sayap kiri Verdong, sayap kanan Asnawi, kiri depan Orat Mangun, Ragnar bermainnya cukup bagus, depan strikernya Strike karena dia selalu mobile. Tapi kali ini gue nggak pasang Marcelino, gue pasang Witan, ya seperti ini line up-nya. Karena menurut gue Witan layak diberi kesempatan dengan etos kerja yang luar biasa. Indonesia berada di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde ketiga, let's go! Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan juga Cina. Pertama kali begitu keluar ini daftar negara-negaranya ya, respon gue cuman lemes. Lihat, Indonesia berada dengan ketiga langganan Piala Dunia ya, Jepang, Australia, dan juga Saudi Arabia. Ya, sementara di grup lain mungkin hanya 1 atau maksimal 2 langganan Piala Dunianya. Kita lihat ya grup A dan B nih, lihat nih. Mungkin ya grup B bisa aja disapu bersih sama Korea nih ya. Ya di grup B langganan Piala Dunianya hanyalah Korea Selatan. Di grup A langganan Piala Dunia hanyalah Irak. Qatar kemarin giveaway. Korea Utara sempet, yang lainnya ya gua nggak tahu sejarahnya, tapi intinya bukan langganan gitu loh. Sementara kita negara seimut ini, Indonesia, satu grup dengan 3 langganan Piala Dunia, Jepang, Australia, Arab bersama Bahrain dan juga Tiongkok atau Cina. Oke, pendapat gua ya dari grup C ini ya optimis dulu aja kita bisa masuk ronde keempat ya. Jadi karena posisi 1 dan 2 itu sudah pasti masuk Piala Dunia, posisi 3, 4 itu lanjut ke ronde keempat. Nanti akan ada drawing dan ya kualifikasi lagi. Oke, coba kalian semua komentar, menurut kalian, prediksi kalian seperti apa jalannya grup? Apakah kalian pede kalau timnas kita bahkan bisa lolos ke ronde keempat, atau bahkan malah justru lolos langsung ke Piala Dunia? Yuk kita komen semua, let's go! Ya itu ya teman-teman, kondisinya di mana Indonesia berada di grup neraka melawan negara-negara yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Mungkin tidak ada salahnya mencoba strategi Bung Toel ketika main di Indonesia, dilakukan sebuah upaya yang membuat lawan itu kelelahan atau menguras stamina karena mungkin perjalanan yang cukup jauh. Itu ide gila dan ide yang saya pikir cukup cerdas dari Bung Toel. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.